Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, Umar bin Khattab tidak terima. Umar bin Khattab tidak berita. Dia mengatakan Umar bin Khattab hanya mengatakan dia hanya pergi sebagaimana Musa akan kembali. Ya. Siapa yang bilang Muhammad mati lawan saya? Ya. Semua orang takut, tidak ada yang berani berbicara dengan Umar karena Umar begitu hebat. Ya. Sampai datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar pergi ke waktu itu Abu Bakar lagi agak jauh. Dia pergi ke Nabi, dia cium kening Nabi SAW. Kemudian dia datang ke tempat orang-orang lagi kumpul. Maka Abu Bakar kemudian berbicara. Semua orang perhatian sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah. Barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian dia bacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah telah berfirman, sungguhnya kau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Allah juga berfirman, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Bahwasanya Muhammad hanyalah seorang rasul setelah berlalu rasul sebelumnya. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya pada meninggal, dia juga akan meninggal. Saya para sahabat mengulang-ulangi ayat itu. Mereka baru sadar sampai Umar berkata seakan-akan saya baru mendengar ayat ini. Padahal mereka sudah hafal ayat itu. Mereka sudah hafal ayat itu, tapi ketika dalam kondisi mereka lupa. Abu Bakar yang dengan tegar mengingatkan mereka bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Taib, Rasulullah SAW tentu di alam barzah hidup, ya, dengan kehidupan yang khusus. Orang-orang sebagaimana para syuhada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un. Ya, jangan kau berkata orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka sudah mati padahal mereka masih hidup, ya. Ya, dalam ayat yang lain yurzaqun, yaitu mereka masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Tetapi ketika mereka di alam barzakh, mereka hidupnya bukan seperti hidup di atas muka bumi, hukumnya berbeda. Oleh karenanya para syuhada mereka meninggal dan mereka dikubur. Mereka hidup di sisi Allah, indallahi yurzaqun, ya, mereka di sisi Allah dapat rezeki. Tapi mereka bukan seperti hidup di atas muka bumi. Buktinya mereka dikuburkan dan mereka bukan seperti orang hidup di atas muka bumi. Karenanya hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian diberikan kepada mereka. Contohnya, orang-orang para syuhada meninggal, maka istrinya jadi janda. Boleh dinikahi enggak? Boleh. Kenapa? Karena sudah meninggal suaminya. Seandainya suaminya masih hidup seperti manusia di atas muka bumi, maka istrinya enggak boleh dinikahi. Kemudian juga di antaranya hartanya diwariskan. Kalau dia masih hidup seperti di atas muka bumi, maka tidak boleh hartanya diwariskan. Dia hidup tapi dalam alam barzah, alam tersendiri. Maka tidak boleh kita menganalogikan, dia hidup sama seperti kita. Kalau kita boleh kita minta tolong, kalau begitu boleh kita minta doa, macam-macam. Ini enggak boleh. Enggak boleh karena alamnya tersendiri. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Bosnya Nabi SAW sudah meninggal. Seandainya Nabi masih bisa jalan-jalan seperti yang lainnya, dianggap seperti hidup di muka bumi, maka para sahabat enggak perlu nangis. Para sahabat kenapa sedih? Kenapa mereka nangis? Ya, karena mereka tahu Nabi sudah selesai. Dia di alam lain bukan seperti alam kita. Ya. Ya. Kalau Nabi ternyata masih jalan-jalan seperti dipersangkakan sebagian orang, hadir di acara ini, hadir di acara itu, ya para sahabat tinggal konsultasi sama Nabi kalau ada masalah. Sementara mereka menghadapi banyak permasalahan besar, bahkan permasalahan perang saudara di antara mereka. Tidak seorang pun datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah kita ada masalah. Solusinya bagaimana? Enggak ada. Karena mereka paham Rasulullah SAW hidup tapi dalam alam barzakh, bukan alam dunia.